Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang pemanfaatan web tools untuk menggambar struktur kimia dari suatu senyawa. Minggu ini kita lanjutkan dengan mempelajari pemanfaatan web tools untuk memprediksi sifat fisika kimia dari suatu senyawa. Sifat fisika kimia suatu senyawa ini sebetulnya bisa ditetapkan secara eksperimental dengan percobaan di laboratorium. Namun bisa juga diprediksi dengan memanfaatkan komputer dengan perhitungan komputasi. Nah, saat ini sudah tersedia berbagai web tools atau web server, jadi fasilitas di internet untuk memperoleh nilai prediksi dari sifat-sifat fisika kimia suatu senyawa. Di sini kami berikan 3 alamat, walaupun sebetulnya masih banyak yang lain. 3 alamat website yang bisa diakses, bisa via laptop atau bisa via HP, tinggal di copy saja alamat ini. Ada 3 yaitu MQ, kemudian ada Mole Inspiration, dan ada Chemicalize. Kita lihat satu persatu. Ini yang pertama adalah MQ. Jadi ini tampilan layar dari MQ yang memang dia adalah website untuk kalkulator properti gitu ya. Jadi dia menghitung properti atau sifat fisikokimia dengan waktu yang cepat. Anda tinggal menggambar. Jadi kita bisa menggambar di layar ini, layar yang tersedia di sini. Menggambarnya dengan cara yang kurang lebih sama dengan cara kita menggambar minggu yang lalu, karena di sebelah kiri ini ada palet-palet yang ada tombol-tombol yang bisa kita pilih. Kemudian bisa juga kita dengan memasukkan ID, identitas dari suatu senyawa. Identitas dari suatu senyawa ini seperti SMILE, nomor katalog ya, nomor katalog CAS number, berarti nomor katalog, kemudian nama IPAC atau informasi yang lain bisa Anda ambil dari PubChem. Ya, jadi kita minggu lalu sudah mempelajari PubChem. PubChem ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi tentang identitas suatu senyawa ini. Nah, jadi tinggal di copy di sini ya, di copy ID-nya atau tadi digambar. Kalau Anda masukkan SMILE misalnya, kita masukkan di sini. Kemudian kalau kita mau ngecek misalkan sudah betul atau tidak senyawanya, kita bisa refine in a drawer. Jadi menampilkan lagi gambar senyawanya, kemudian kalau masih ada yang kurang kita bisa tambahkan atau kita cek gitu ya. Setelah itu nanti akan muncul, nanti setelah video ini di akhir akan kita peragakan cara menggunakannya. Setelah itu ada menu calculate, kita bisa hitung. Nah, tampilan yang keluar adalah seperti ini. Jadi ini propertinya, yang di sebelah kiri adalah propertinya, yang di sebelah kanan adalah nilainya. Ini contoh jika kita masukkan suatu senyawa tertentu. Ada nilai massa, ada nilai log P, ada akseptor ikatan hidrogen, ada donor ikatan hidrogen, ada ikatan rotatable PSA. Nanti kita lihat satu persatu apa ini. Oke, ini lanjutannya masih banyak properti lain yang bisa dihitung oleh web server ini. Nah, kita lihat satu persatu keterangan tentang sifat fisikokimia itu. Yang pertama adalah log P. Jadi di farmasi nanti Anda akan sangat sering ketemu dengan istilah log P. Log P ini biasa juga disebut dengan koefisien partisi. Log P ini merupakan parameter lipofilisitas. Lipofil suka pada lemak ya. Jadi parameter lipofilisitas yang sangat penting dari suatu obat. Kenapa? Karena log P ini nanti sangat mempengaruhi sifat yang lain seperti solubilitas, kelarutan dalam air, kemudian kemampuan absorpsi. Absorpsi itu penyerapan obat. Jadi obat saat diberikan kemudian dia diserap, dipindahkan ke pembuluh darah, itu absorpsi. Kemudian penetrasi, menembus membran. Jadi saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain harus menembus membran sel. Ini juga sangat dipengaruhi oleh koefisien partisi. Kemudian plasma protein binding, obat kalau berada di dalam pembuluh darah sebagian akan terikat oleh protein plasma yang ada di darah. Itu juga bisa diprediksi dengan nilai log P ini, berkorelasi dengan nilai log P ini. Kemudian distribusi, bagaimana penyebaran obat di seluruh tubuh, penetrasi menuju sistem saraf pusat, jadi apakah obat ini bisa menembus sawar darah otak dan sebagainya. Itu
sangat dipengaruhi oleh nilai koefisien partisi. Nah, nilai koefisien partisi ini merupakan perbandingan antara jumlah zat yang dalam bentuk tak terion yang larut di fase oktanol dibandingkan dengan jumlah zat yang dalam bentuk tak terion yang larut di fase air, nilai logaritma dari perbandingan itu. Kemudian ada parameter donor maupun akseptor ikatan hidrogen. Jadi donor ikatan hidrogen itu adalah ikatan atau molekul yang mensuplai, memberikan atom hidrogennya berkontribusi dalam ikatan hidrogen. Sedangkan akseptor ikatan hidrogen adalah atom, ion, atau molekul yang menjadi bagian dari ikatan hidrogen tetapi tidak mensuplai atau membagikan atom hidrogennya. Jadi dia yang menerima. Jadi ini contohnya ya. Jadi pada gambar yang ini A ini berperan sebagai akseptor karena ikatan hidrogen biasanya dilambangkan dengan garis putus-putus ini ya, garis putus-putus. Jadi A ini adalah akseptor ikatan hidrogen, sedangkan Hexa ini karena yang dia mengkontribusikan atom hidrogennya dia adalah donor ikatan hidrogen. Contohnya pada interaksi antara amonia dengan air. Amonia di sini Amonia di sini perannya sebagai akseptor ikatan hidrogen dan air di sini perannya sebagai donor ikatan hidrogen. Tapi pada gambar di bawahnya, dia interaksi antara amonia dengan molekul air berbeda. Di sini amonia berperan sebagai donor ikatan hidrogen, sebaliknya air justru berperan sebagai akseptor ikatan hidrogen. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah rotatable bond, jumlah ikatan yang bisa berotasi bebas. Jadi ini dalam molekul ini adalah ikatan-ikatan yang bisa berotasi bebas. Bisa berputar karena ikatan tunggal. Kemudian ada parameter polar surface area atau biasa disingkat dengan PSA. Polar surface area ini merupakan parameter yang sangat berguna juga untuk memprediksi transport obat di dalam tubuh. Jadi perjalanan obat di dalam tubuh. PSA ini didefinisikan sebagai jumlah luas permukaan atom polar. Jadi atom yang polar, atom O, N, S, P, dan atom H yang terikat pada atom-atom itu dalam suatu molekul. Jadi ini gambaran dua dimensi dari polar surface area. Kemudian dijumlah semuanya menghasilkan angka tertentu. Ini juga bisa diprediksi secara komputasi. Yang kedua ada mole inspiration. Ini sama juga untuk memasukkan senyawa yang akan kita kalkulasi sifat fisika kimianya. Juga tersedia dua cara, dengan menggambar di layar ini atau dengan kalau ini memasukkan kode smile gitu ya. Jadi kemudian setelah selesai kita bisa pilih calculate properties. Klik calculate properties. Nah, kan nanti dia akan menampilkan data sifat fisikokimia yang dia prediksi untuk senyawa tersebut. Yang ketiga ada chemicalize. Untuk chemicalize ini syaratnya kita harus sign up dulu. Jadi silahkan kalau Anda buka web ini, kemudian Anda sign up free ya. Jadi supaya Anda kemudian nanti bisa login dan menggunakan fasilitas ini. Nah, kalau Anda sudah sign up dan kemudian login, ini tampilan awal dari website Chemicalize gitu ya. Jadi sebelumnya dia memberikan contoh. Jadi kalau kita masih belum familiar, kita bisa mencoba. Jadi ini trial, example, contoh, molekul contoh yang bisa kita klik. Misalnya saya klik katinon gitu ya. Katinon dulu sempat heboh sebagai psikotropik yang dipakai artis ya untuk meningkatkan stamina. Nah, katinon ini kita lihat ternyata si chemicalize ini dia memprediksi banyak item properties ya. Jadi ada massa molar dan seterusnya, termasuk komposisinya, dia terdiri dari atom C berapa persen dan seterusnya. Kemudian ada banyak sekali properties yang lain yang lebih lengkap. Ini lebih lengkap daripada MQ tadi. Kemudian ada lagi properti-propertinya, kita lihat tambahan yang tadi belum ada di
MQ. Yang pertama ada solubility. Solubility atau kelarutan dalam air. Jadi solubility ini adalah penting ya. Jadi sangat penting terutama bagi senyawa obat. Kelarutan dalam air yang rendah, jadi kalau suatu senyawa itu sukar larut dalam air, maka bisa menyebabkan rendahnya juga nilai absorpsi atau penyerapan di saluran cerna. Nah, karakter kelarutan atau solubilitas ini juga penting kita ketahui karena nanti terkait dengan tahapan-tahapan sintetis, kemudian identifikasi, penetapan kadar, dan lain-lain. Kemudian ada pKa. pKa ini adalah logaritma negatif dari nilai konstanta disosiasi asam dari suatu larutan. pKa menyatakan pengukuran kuantitatif kekuatan asam dalam suatu larutan. Nah, untuk obat-obatan, umumnya obat-obatan ini mempunyai nilai pKa 0 sampai 12. Nah, kenapa nilai pKa ini juga perlu kita hitung atau kita ketahui? Karena nanti nilai pKa obat ini berkaitan dengan kemampuan obat menembus membran sel, gitu ya. Jadi pada saat di dalam tubuh kita obat harus menembus membran sel, gitu ya. Jadi dan juga mempengaruhi karakter distribusi dan ekspresi dari suatu obat. Nanti akan Anda pelajari lebih detail di tahap-tahap semester Anda berikutnya. Kemudian ada nilai log-D. Nilai log-D ini mirip atau relevan dengan nilai log-P, hanya kalau tadi nilai log-P itu yang dihitung hanya senyawa dalam bentuk tak terion, kalau nilai log-D ini merupakan rasio jumlah bentuk senyawa, ya semua bentuk baik terion maupun tak terion dalam dua fase, perbandingan di fase oktanol sama di fase oktanol dan di fase air, tetapi penjumlahan dari semua bentuk terion maupun bentuk tak terion. Kalau tadi log P hanya bentuk yang tak terion. Nah, ini tampilan layar dari MQ. Jadi MQ ini bisa Anda buka alamat websitenya. Kita bisa gambarkan di sini dengan memilih dan kemudian meletakkan ikatan, atom, dan sebagainya. Seperti kemarin saat kita menggambar menggunakan web tools, tapi kita juga bisa memasukkan identitas. Jadi misalnya ini saya memasukkan kode smile, kemudian dikopikan di sini kode smile senyawa yang kita maksud. Ini kode smile saya peroleh dari PubChem. Nanti katalog number, IPAC, dan lainnya juga bisa diperoleh dari PubChem, tinggal di copy. Kalau kita mau memastikan struktur kita bisa klik define in drawer. Akan kelihatan strukturnya. Ini struktur paracetamol yang saya pilih untuk latihan ini. Kemudian bisa diklik calculate. Nah, setelah itu akan keluar properti dari senyawa ini. Jadi, masanya sekian, 151, sekian. Nilai log P-nya 1,4236. Ini jumlah akseptor ikatan hidrogen, jumlah donor ikatan hidrogen, kemudian ada jumlah ikatan yang bisa berotasi, polar surface areanya. Kemudian ini adalah violation Rule of 5, jadi RO5 ini singkatan dari Rule of 5. Nanti akan Anda pelajari di mata kuliah berikutnya. Rule of 5 ini aturan untuk sifat obat supaya dia bisa diserap dengan baik, gitu ya, diserap dari saluran cerna dengan baik. Jadi pelanggaran terhadap aturan itu ada rule of 5, ada rule of 3, tidak ada pelanggaran, tidak ada yang tidak memenuhi kriteria rule of 5 maupun rule of 3, 0 nilainya. Kemudian ada parameter-parameter yang lain, refraktivitas, jumlah atom, jumlah cincin, dan seterusnya. Nah, kita bisa lakukan perhitungan dengan cara yang mudah untuk senyawa apapun yang kita bisa gambar ataupun kita bisa kopikan identitasnya. Berikutnya yang kedua adalah mole inspiration. Ini kurang lebih sama. Jadi tersedia fitur untuk menggambar. Kita bisa gambar di sini. Gambarkan senyawa yang kita kehendaki, misalnya seperti ini.
dan seterusnya, atau kita kopikan kode smile di sini. Kita kopikan kode smile. Kemudian calculate properties. Maka dia juga akan memberikan tampilan hasil perhitungannya. Cuma memang item yang bisa kita peroleh dari mole inspiration ini tidak banyak. Jadi hanya log P, TPSA, jumlah atom dan seterusnya. Tidak selengkap tadi yang MQs. Gitu. Jadi cuma bisa kita gunakan juga kalau memang kita membutuhkan item-item properties yang ada di sini. Kemudian yang ketiga ada chemicalize. Chemicalize ini tampilan awalnya begini. Anda bisa login, ya, bisa login. Setelah sebelumnya sign up dulu. Jadi Anda sign up menggunakan alamat email. Kemudian mereka akan memberikan email balasan untuk aktivasi akun. Kemudian silakan diaktifasi akunnya dan setelah itu kita bisa gunakan web ini untuk prediksi. Dan keuntungan dari chemicalize ini adalah item sifat fisika-kimianya lebih banyak. Jadi ini saya sudah mendaftar, sudah mendapatkan akun, sudah aktivasi. Karena kalau tidak aktivasi kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas dari chemicalize ini, jadi dari ChemAction. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di presentasi sebelumnya. Kita bisa mencoba, jadi ini trial dengan senyawa apapun gitu ya, atau bisa juga langsung memasukkan senyawa kita. Ini misalnya saya pilih salah satu senyawa, flucitrusin misalnya. Kemudian ada menu calculate, kita klik calculate. Nah, dia akan menampilkan hasil perhitungannya. Sama untuk memasukkan, kita bisa kopikan identitas di sini, bisa sama nama molekul. Kalau di sini kita bisa nama molekul juga ya. Jadi bisa juga katalog, nomor katalog, smile dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan menggambar, ada fasilitas menggambar juga. Kemudian nanti dipilih setelah selesai menggambar, kita pilih calculate. Jadi kurang lebih sama dan gambar ini bisa kita simpan. Jadi di sini ChemAction ini bekerja sama dengan menggabungkan chemicalize dengan Marvin Sketch untuk menggambar. Kita bisa gambar seperti kemarin ya, caranya kurang lebih sama dan seterusnya. Kemudian diklik calculate. Kita akan coba di sini dengan cara menuliskan misalnya. Jadi karena tadi sudah mencoba dengan bermacam cara menuliskan, misalnya dia di sini memberi contoh niacin ini obat penurun kolesterol. Nah, dia akan mengeluarkan datanya, hasilnya ya. Jadi ini massa molarnya, massa eksaknya, komposisinya. Kemudian ada Lipinski Rule of Five tadi yang saya sampaikan. Rule of Five, aturan 5 tentang persyaratan obat supaya bisa, persyaratan suatu zat supaya bisa diabsorpsi atau diserap secara oral. Kemudian ini struktural propertinya, ada sifat-sifat fisikimia banyak sekali di sini, bisa kita lihat. Kemudian dia juga menampilkan, nah ini, informasi tentang identitas, nama IPEC, nama tradisional, nama umum, smile, dan seterusnya. Kemudian ini tadi nilai pKa, bahkan dia memberikan gambaran bagaimana grafik distribusi mikrospesiesnya di dalam pH yang bervariasi. Ini bagus sekali ya kurvanya. Kemudian juga menampilkan, jadi sifat keasaman dan kebasaannya ditampilkan di sini. Juga menunjukkan kurva untuk isoelectric point. Kemudian ini log P, log D, tadi juga sudah kita
Sudah kita lihat apa itu nilai log P dan nilai log D, karena itu tergantung dengan pH ya. Jadi di sini ada pH-nya. Kemudian solubilitas tadi juga sudah. Solubilitas ini dalam satuan miligram per mililiter, bisa dalam bentuk log S. Kemudian ini karakter geometri, karakter ruang dari suatu senyawa itu volume van der Waals, luas area, surface area dari van der Waals, dan seterusnya. Kemudian ada properti prediksi spektrum HNMR. Nanti ini kita butuhkan kalau Anda belajar di tahap-tahap berikutnya untuk memprediksikan spektrum HNMR. Apa itu spektrum HNMR? Anda akan pelajari lebih jelas nanti di tahap-tahapan berikutnya untuk perkuliahan Anda. Nah, ini bisa di-download hasilnya, bisa di-download. Di sini ada menu print dan menu download. Bisa di-download, hasilnya bisa disimpan. Nah, itu salah tiga dari contoh pemanfaatan WebTools, walaupun Anda bisa mendapatkan juga variasi WebTool yang lain, karena di dunia teknologi informasi yang sangat maju ini banyak sekali fasilitas-fasilitas internet yang bisa kita manfaatkan gitu ya secara gratis.